Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 384, Formasi Pembunuh Guntur Tingkat Bawaan. Tang An dan adik seperguruannya, serta Wu Zhen dan Wu Ye, semuanya menatap Luo Xiu dengan takjub. Saat pertemuan pertama, Wu Ye sudah menguji kekuatan Luo Xiu dan menemukan bahwa dia telah menguasai hukum kematian tingkat tinggi, menunjukkan kekuatan yang mendalam. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia juga seorang ahli formasi. "Bolehkah saya tahu berapa lama Anda telah berlatih?" tanya Wu Ye kepada Luo Xiu. "Lebih dari 2000 tahun, jawab Luo Xiu sambil tersenyum, berpura-pura serius. Meskipun penampilannya terlihat sangat muda, di dunia seni bela diri, banyak teknik yang bisa membuat seseorang tampak awet muda. Mendengar dia telah berlatih selama lebih dari 2000 tahun, Tang An dan yang lainnya merasa lebih seimbang, karena di antara mereka, hanya Wu Ye yang telah berlatih selama lebih dari 3000 tahun, sementara Tang An, adik seperguruannya, dan Wu Zhen hanya berlatih selama beberapa ratus tahun. Namun, dalam dunia seni bela diri, usia tidak menentukan status, melainkan kekuatan. Kultivator pada tingkat yang sama biasanya dianggap sebagai rekan seangkatan. Melihat reaksi mereka, Luo Xiu merasa geli. Biasanya, orang lain berpura-pura lemah untuk mengecoh, tetapi dia di sini berpura-pura kuat. "Teman-teman, karena kita sudah sampai, mari kita bicarakan bagaimana membagi hasilnya," kata Luo Xiu dengan tenang. "Tempat ini ditemukan oleh Tang An, bagaimana kalau kita mendengar pendapatnya terlebih dahulu?" kata Wu Zhen. Tang An tersenyum rendah hati dan berkata, "Kedua senior memiliki kekuatan tertinggi, jadi sebaiknya kedua senior yang memutuskan." Wu Ye mengangguk dan berkata, "Karena kita bekerja sama, hasil yang kita dapatkan harus dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing. Namun, karena tempat ini ditemukan oleh Tang An, kita semua harus memberikan 10% dari hasil kita kepada Tang An dan adik seperguruannya." Usulan Wu Ye ini sangat adil dan mempertimbangkan kekuatan Tang An dan Miao Yirong yang lebih rendah. "Usulan ini bagus, saya setuju," kata Luo Xiu. "Saya juga setuju," kata Wu Zhen. Meskipun Luo Xiu tidak tahu persis hubungan antara Tang An dan saudara-saudara dari keluarga Wu, dia bisa melihat bahwa hubungan mereka cukup baik. Jadi, di antara 5 orang ini, hanya dia yang mungkin dianggap sebagai orang luar. "Saya mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi saya tetap harus berhati-hati," pikir Luo Xiu dalam hati. Karena pembagian hasil sudah disepakati, Tang An mulai memimpin mereka menuju area yang kacau ruangannya. "Silakan ikuti saya," katanya. Boom! Begitu mereka memasuki area itu, langit yang retak mengeluarkan kilatan guntur besar yang mengarah ke mereka seperti naga marah. Kekuatan guntur ini setara dengan serangan penuh kultivator patriark tingkat akhir, tetapi Wu Ye mengeluarkan sebuah wadah kecil berwarna merah yang berubah menjadi besar seperti bukit dan melayang di atas kepala mereka. Boom! Guntur menghantam wadah merah itu dengan keras, namun wadah itu tetap tidak bergeming. "Ini adalah wadah penampung guntur tertinggi?" tanya Luo Xiu dengan mata berbinar. "Xiu Luo memiliki mata yang tajam," jawab Wu Ye dengan senyum. Luo Xiu tahu tentang wadah penampung guntur tertinggi karena ingatan sebagai ahli alkimia tingkat 9. Dia juga telah mempelajari banyak hal tentang zaman kuno melalui Kaisar Kegelapan. Wadah penampung guntur tertinggi adalah wadah terkenal dari zaman kuno, namun bukan untuk alkimia, melainkan untuk menempa senjata. Wadah ini terbuat dari besi merah yang sangat langka yang hanya bisa ditemukan di tempat yang penuh guntur dan sangat sulit ditemukan. Wadah ini tidak bisa dihancurkan oleh guntur. Pada zaman kuno, orang-orang mengumpulkan bahan ini dan membuat wadah yang bisa menampung guntur untuk menempa senjata dengan elemen guntur. Dengan wadah ini, seseorang bisa mengabaikan serangan guntur, membuat kultivator yang menggunakan teknik elemen guntur tidak berdaya. Namun, bahan ini memiliki batas. Jika diserang oleh guntur dengan kekuatan hukum asal, itu tidak akan berfungsi. Ini berarti, jika seseorang menguasai kekuatan hukum asal guntur, mereka bisa mengatasi wadah ini. Dengan wadah ini, mereka tidak perlu takut terhadap serangan guntur dari atas, hanya perlu waspada terhadap api bumi yang bisa muncul dari celah-celah tanah. Yang paling santai adalah Luo Xiu dan Wu Ye. Mereka bisa berjalan santai meskipun diserang api bumi. Ini membuat Wu Ye semakin waspada terhadap Luo Xiu. Dia bisa menahan serangan api bumi karena tubuhnya telah mencapai tingkat menengah patriark.
Apakah Luo Xiu juga memiliki tubuh yang sangat kuat selain menguasai hukum tingkat tinggi? Sebenarnya, Luo Xiu bisa mengabaikan serangan api bumi karena dia telah menguasai teknik api roh 9 perubahan. Api bumi itu langsung diserap oleh senior api kuning surgawi api yang dia latih. Sedangkan 3 orang lainnya, karena bukan kultivator tubuh tempur, harus terus menggunakan vitalitas sejati untuk melindungi diri. Roar, tiba-tiba, suara raungan marah terdengar. Tidak jauh di depan mereka adalah sarang naga api guntur. Ini berarti mereka sudah dekat dengan tempat di mana buah roh sejati tumbuh. Tang An dan adik seperguruannya, serta Wu Zhen dan Wu Ye, semuanya menatap Luo Xiu dengan takjub. Ketika pertama kali bertemu, Wu Ye sudah menguji kekuatan Luo Xiu dan menemukan bahwa dia telah menguasai hukum kematian tingkat tinggi, menunjukkan kekuatan yang mendalam. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia juga seorang ahli formasi. "Bolehkah saya tahu berapa lama Anda telah berlatih?" tanya Wu Ye kepada Luo Xiu. "Lebih dari 2000 tahun, jawab Luo Xiu sambil tersenyum, berpura-pura serius. Meskipun penampilannya terlihat sangat muda, di dunia seni bela diri, banyak teknik yang bisa membuat seseorang tampak awet muda. Mendengar dia telah berlatih selama lebih dari 2000 tahun, Tang An dan yang lainnya merasa lebih seimbang, karena di antara mereka, hanya Wu Ye yang telah berlatih selama lebih dari 3000 tahun, sementara Tang An, adik seperguruannya, dan Wu Zhen hanya berlatih selama beberapa ratus tahun. Namun, dalam dunia seni bela diri, usia tidak menentukan status, melainkan kekuatan. Kultivator pada tingkat yang sama biasanya dianggap sebagai rekan seangkatan. Melihat reaksi mereka, Luo Xiu merasa geli. Biasanya, orang lain berpura-pura lemah untuk mengecoh, tetapi dia di sini berpura-pura kuat. "Teman-teman, karena kita sudah sampai, mari kita bicarakan bagaimana membagi hasilnya," kata Luo Xiu dengan tenang. "Tempat ini ditemukan oleh Tang An, bagaimana kalau kita mendengar pendapatnya terlebih dahulu," kata Wu Zhen. Tang An tersenyum rendah hati dan berkata, "Kedua senior memiliki kekuatan tertinggi, jadi sebaiknya kedua senior yang memutuskan." Wu Ye mengangguk dan berkata, "Karena kita bekerja sama, hasil yang kita dapatkan harus dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing. Namun, karena tempat ini ditemukan oleh Tang An, kita semua harus memberikan 10% dari hasil kita kepada Tang An dan adik seperguruannya." Usulan Wu Ye ini sangat adil dan mempertimbangkan kekuatan Tang An dan Miao Yirong yang lebih rendah. "Usulan ini bagus, saya setuju," kata Luo Xiu. "Saya juga setuju," kata Wu Zhen. Meskipun Luo Xiu tidak tahu persis hubungan antara Tang An dan saudara-saudara dari keluarga Wu, dia bisa melihat bahwa hubungan mereka cukup baik. Jadi, di antara 5 orang ini, hanya dia yang mungkin dianggap sebagai orang luar. "Saya mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi saya tetap harus berhati-hati," pikir Luo Xiu dalam hati. Karena pembagian hasil sudah disepakati, Tang An mulai memimpin mereka menuju area yang kacau ruangannya. "Silakan ikuti saya," katanya. Boom! Begitu mereka memasuki area itu, langit yang retak mengeluarkan kilatan guntur besar yang mengarah ke mereka seperti naga marah. Kekuatan guntur ini setara dengan serangan penuh kultivator patriark tingkat akhir, tetapi Wu Ye mengeluarkan sebuah wadah kecil berwarna merah yang berubah menjadi besar seperti bukit dan melayang di atas kepala mereka. Boom! Guntur menghantam wadah merah itu dengan keras, namun wadah itu tetap tidak bergeming. "Ini adalah wadah penampung guntur tertinggi," tanya Luo Xiu dengan mata berbinar. "Xiu Luo memiliki mata yang tajam," jawab Wu Ye dengan senyum. Luo Xiu tahu tentang wadah penampung guntur tertinggi karena ingatan sebagai ahli alkimia tingkat 9. Dia juga telah mempelajari banyak hal tentang zaman kuno melalui Kaisar Kegelapan. Wadah penampung guntur tertinggi adalah wadah terkenal dari zaman kuno, namun bukan untuk alkimia, melainkan untuk menempa senjata. Wadah ini terbuat dari besi merah yang sangat langka yang hanya bisa ditemukan di tempat yang penuh guntur dan sangat sulit ditemukan. Wadah ini tidak bisa dihancurkan oleh guntur. Pada zaman kuno, orang-orang mengumpulkan bahan ini dan membuat wadah yang bisa menampung guntur untuk menempa senjata dengan elemen guntur. Dengan wadah ini, seseorang bisa mengabaikan serangan guntur, membuat kultivator yang menggunakan teknik elemen guntur tidak berdaya. Namun, bahan ini memiliki batas. Jika diserang oleh guntur dengan kekuatan hukum asal, itu tidak akan berfungsi. Ini berarti, jika seseorang menguasai kekuatan hukum asal guntur, mereka bisa mengatasi wadah ini. Dengan wadah ini, mereka tidak perlu takut terhadap serangan guntur dari atas, hanya perlu waspada terhadap api bumi yang bisa muncul dari celah-celah tanah. Yang paling santai adalah Luo Xiu dan Wu Ye. Mereka bisa berjalan santai meskipun diserang api bumi. Ini membuat Wu Ye semakin waspada terhadap Luo Xiu. Dia bisa menahan serangan api bumi karena tubuhnya telah mencapai tingkat menengah patriark. Apakah Luo Xiu juga memiliki tubuh yang sangat kuat selain menguasai hukum tingkat tinggi? Sebenarnya, Luo Xiu bisa mengabaikan serangan api bumi karena dia telah menguasai teknik api roh 9 perubahan. Api bumi itu langsung diserap oleh senior api kuning surgawi api yang dia latih.
Sedangkan 3 orang lainnya, karena bukan kultivator tubuh tempur, harus terus menggunakan vitalitas sejati untuk melindungi diri. Roar, tiba-tiba, suara raungan marah terdengar. Tidak jauh di depan mereka adalah sarang naga api guntur. Ini berarti mereka sudah dekat dengan tempat di mana buah roh sejati tumbuh. Krek, di depan mereka, sebuah gunung tandus pecah, memperlihatkan sebuah gua dalam yang menyala terang. Seekor naga api guntur yang mengerikan melompat keluar, dikelilingi oleh kilat dan api, dengan sisik merah menyala dan satu tanduk biru berbentuk spiral di kepalanya. Kepala naga api guntur ini sebesar rumah, tampak sangat menakutkan. Binatang sialan, Wu Ye mengulurkan tangan, memancarkan cahaya emas yang berubah menjadi tangan besar, menamparkan ke arah naga api guntur. Sementara itu, Wu Zhen, Tang An, dan Miao Yirong juga mengeluarkan senjata perang mereka dan menyerang naga api guntur itu. Hanya Luo Xiu yang tetap tenang, mengeluarkan bendera formasi kecil dan mengibaskannya. Cahaya formasi bertebaran, membentuk formasi tingkat 8 di sekitarnya. Meskipun formasi tingkat 8 ini sulit untuk mengancam naga api guntur tingkat 9, setidaknya bisa memberikan sedikit gangguan. Wu Ye sangat kuat, meskipun rambut dan janggutnya sudah putih, dia adalah seorang kultivator tubuh tempur yang kuat, membuat naga api guntur itu mundur dengan raungan kesakitan. Ketika naga api guntur itu melihat bahwa dirinya kalah, ia mencoba melarikan diri ke dalam guanya. Berhenti. Pada saat itu, Luo Xiu berteriak, dan belasan formasi tingkat 8 bersinar terang, menghentikan gerakan mundur naga api guntur itu sejenak. Meskipun hanya sejenak, itu cukup bagi Wu Ye. Dia maju dan menangkap tanduk spiral naga itu. Kemudian dengan kekuatan besar, dia memutar kepala naga itu hingga terdengar suara retakan, mematahkan leher naga api guntur itu. Tubuh tempur tingkat patriark memang luar biasa, pikir Luo Xiu. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia tidak mungkin bisa bertarung melawan naga api guntur ini. Pembagian hasil ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing. Karena Wu Ye yang paling banyak berkontribusi dalam membunuh naga api guntur ini, dia mengambil tanduk spiral naga yang sangat berharga sebagai bahan untuk menempa senjata perang elemen guntur. Luo Xiu juga mengambil beberapa sisik dan gigi naga sebagai hasil bagiannya. Ini adalah gua api guntur, kata Tang An, menunjuk ke gua dalam tempat naga itu keluar. Mereka masuk ke dalam gua dan merasakan gelombang panas menyapu. Di dalam gua, magma mengalir dan menyembur ke segala arah. Tang An dan Miao Yirong mengeluarkan jimat dan menempelkannya di dahi mereka, mengeluarkan aura dingin yang melindungi tubuh mereka. Karena mereka bukan kultivator tubuh tempur, mereka tidak berani menghadapi magma secara langsung. Wu Zhen mengeluarkan sebuah menara kecil berwarna hijau yang melayang di atas kepalanya, mengeluarkan cahaya yang melindungi tubuhnya. Sementara itu, Luo Xiu dan Wu Ye berjalan masuk dengan tenang, seolah-olah sedang berjalan di taman belakang rumah mereka. Mereka terus bergerak lebih dalam, dan semakin dalam mereka masuk, suhu semakin meningkat. Magma di sekitarnya semakin ganas, bahkan bisa dengan mudah membakar lubang di ruang. Kekuatan jimat cepat habis, namun Tang An dan Miao Yirong sudah mempersiapkan diri. Mereka mengganti jimat 2 kali selama perjalanan, tetap tenang sepanjang waktu. Lebih dari 1 jam kemudian, Luo Xiu yang berjalan di depan melihat 2 pohon buah. Masing-masing pohon bersinar dengan cahaya pelangi, tingginya sekitar 1 meter, dan dihiasi dengan 4 atau 5 buah berwarna-warni. Pohon buah roh sejati, semua orang tampak senang. Ada hampir 10 buah roh sejati di sini. Ini cukup untuk membantu mereka meningkatkan 2 atau 3 tingkat kekuatan. Namun, mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa menghadapi bahaya. Mereka segera tenang dan memandang Luo Xiu. Sebelumnya, Tang An sudah memberitahu mereka bahwa pohon buah roh sejati ini dilindungi oleh formasi bawaan, dan hanya Luo Xiu yang bisa memecahkan formasi ini. Saya akan mencobanya. Luo Xiu mengangguk dan melangkah mendekati pohon buah roh sejati. Ketika dia mendekati jarak sekitar 100 meter dari pohon, sebuah aura pembunuh yang mengerikan muncul. Kilatan api guntur muncul bersamaan, menyerangnya dari kedua sisi. Formasi pembunuh api guntur tingkat bawaan, Luo Xiu tetap tenang, menggunakan teknik tempur tangan dan pedangnya untuk menghancurkan kilatan api guntur itu. Dia terus berjalan, menghadapi serangan api guntur yang semakin intens. Ketika dia mendekati jarak 50 meter dari pohon, seluruh tubuhnya tertelan oleh api guntur. Tang An dan yang lainnya melihat ini dengan cemas. Meskipun formasi ini hanya tingkat 8, bahkan dengan kekuatan Wu Ye, dia mungkin tidak bisa mencapai pohon buah roh sejati. Mereka tahu bahwa harapan mereka untuk mendapatkan buah roh sejati tergantung pada kemampuan Luo Xiu untuk memecahkan formasi ini. Formasi bawaan disebut tak terpecahkan, apakah dia bisa melakukannya? Wu Zhen meragukan kemampuan Luo Xiu. Orang ini sangat luar biasa. Dunia ini penuh dengan orang-orang berbakat. Jangan meremehkan orang lain, kata Wu Ye sambil mengerutkan alis. Saat itu, dalam lautan api guntur, sosok Luo Xiu perlahan muncul, mundur kembali dengan tenang.
Tang An dan yang lainnya terkejut melihat Luo Xiu kembali dengan selamat dari serangan formasi, semakin merasa bahwa orang ini sangat misterius. Hanya Wu Ye yang tetap tenang, karena dia juga bisa melakukan hal yang sama. Setelah melihat formasi ini, saya bisa menghentikan operasinya selama 2 napas. Dalam waktu 2 napas ini, kalian harus mencapai posisi ini, kata Luo Xiu sambil menunjuk posisi dalam formasi.